pagi oleh Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Istimewa. Sekali lagi aku tanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes. Semangat, semangat. Seperti biasa, kita duduk bernyanyi dan Doa. sekarang anak Ibu ke depan untuk bernyanyi dan berdoa. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Kawan, kita senang banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Materi kita hari ini adalah bernapas membuatku melakukan aktivitas sehari-hari. Sekali lagi ulangi, bernapas membuatku melakukan aktivitas sehari-hari. Yang perlu kita dulu tahu adalah apa itu bernapas. Apa itu bernapas? Apa bernapas? Ada yang tahu? Bernapas adalah menghirup oksigen dari udara melalui Hidung, lalu kerongkongan, terus ke paru. Berarti Ibu bisa simpulkan, bernapas itu bisa dikatakan serangkaian. Bernapas adalah serangkaian organ tubuh manusia yang bekerja sama untuk menghirup oksigen atau O2 dari udara. Coba tarik nafas. Belum Ibu suruh lepasnya, tarik nafas. Lepaskan. Berarti kita menarik nafas atau bernafas melalui hidung, bukan mulut. Tapi kalau melepaskannya pada umumnya dari hidung, tapi boleh juga dari mulut. Sekarang perhatikan baik-baik, bagaimana keadaan rongga dada kita sewaktu menarik nafas. Coba semuanya, tarik nafasnya. Dada melebar atau membesar dan diafragma kita berkontraksi. Lepaskan. Coba semuanya. Tahan nafas. Jangan tarik, tahan nafas. Bisa hitungan sendiri kamu di tanganmu. Sekitar berapa kali. Misalnya contoh, aku mulai tahan nafas. Kira-kira berapa menit? Nah, itulah bisa kita bayangkan bagaimana jika manusia tidak bernafas. Semuanya tahan nafas. Bernapas dengan aktivitas sehari-hari. Waktu kita beraktivitas, apa itu aktivitas? Contoh, aktivitas itu berarti kegiatan fisik. Contoh, berolahraga, berjalan, bekerja, berlari, itu semuanya aktivitas. Beda dengan tidur. Kalau tidur tidak begitu banyak oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Siap berolahraga, pasti pernah anak ibu ini merasakan siap olahraga, pernapasannya nggak lagi seperti biasa. Contohnya, itu ya kan? Kenapa? Karena energi butuh. Sewaktu kita menghirup oksigen waktu bernapas, makanya tubuh kita akan memperoleh energi. Itu gunanya oksigen yang kita hirup dari udara. Tubuh kita memperoleh energi dan juga gunanya menghangatkan tubuh. Bisa kita lihat orang yang sudah mati tidak lagi bernapas, berarti tidak lagi masuk energi. Kita lihat tubuhnya sudah terasa dingin, tidak lagi hangat. Tadi udah kita bilang oksigen selain mendapatkan energi atau
jadi kaku. Paru-paru buatan kita buat gantinya balon. Ini adalah toples. Perhatikan baik-baik, ntar ibu kasih kuisnya. Perhatikan baik-baik, ini toples. Ini ibu pasang apa namanya? Selang plastik. Selang plastik ini gunanya atau namanya itu berfungsi sebagai batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini disebut trakea. Iya, sekali lagi trakea. Di sini kita pasang supaya dia tertutup. Bu, ada ibu tempelkan ini. Apa kita buat kemarin? Plastisin, kuat suaranya. Plastisin. Perhatikan. Di dalam toples yang kita buat eksperimen ini, ada kita pasang ini pipa plastik bercabang. Percabangan pipa plastik inilah disebut Coba lihat di depan. Kita praktekkan sekarang. Ini cabangnya, percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru. Paru-paru ada dua, paru-paru dan paru-paru kiri. Baik, ibu tiup. Ini ibarat manusia, kita ini bernapas. Isi udara. Itu tadi yang sudah kita praktekkan, mengembang. Berarti sudah masuk oksigen. Nah, berarti di sini, di bawah balon ini, di sinilah perbatasan antara rongga dada dan rongga perut. Perbatasan antara rongga dada dan rongga perut. Batas antara rongga dada dan rongga perut adalah diafragma. Itulah tadi yang kita praktekkan. Suatu bertampas, diafragma naik. Tulang rusuk naik. Lepaskan. Diafragma turun. Tulang rusuk turun. Dan rongga dada mencium kembali. Dan mengerti Bapak anakku? Ini pipa selang, nanti langsung tulis di lembar kerjamu. Ini pipa selang tadi yang kita praktekkan untuk mempraktekkan pernapasan dengan menggunakan paru-paru balon buatan. Kita tutup dia pakai tulis. Nggak usah ngomong sama ibu, tulis di sini. Oke, di bawah plastisi bercabang. Selang bercabang ini tadi yang menyalurkan udara ke paru-paru disebut apa tadi? Tulis. Siap? Kalau ada siap, udah bisa. Siap? Oke, siap. Di bawah balon yang kita buat tadi adalah paru-paru ini. Ada sekat pembatas antara rongga dada dengan perut. Disebut apa tadi? Tulis. Sewaktu bernapas, bagaimana dengan keadaan rongga dada? Tulis. Setelah dilepaskan tadi, bagaimana rongga dada? Bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Bernapas melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang tahu apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil? Baik. Yang bisa kita ambil kesimpulannya pada hari ini adalah ibu, bernapas itu adalah menghirup oksigen yang diambil dari udara melalui hidung untuk memperoleh energi bagi tubuh dan menghangatkan tubuh dan melepaskan karbon dioksida beserta uap air dari dalam tubuh. Berarti pentingnya pernapasan ini kita jaga dengan cara jauhi merokok, kedua memakai masker, tiga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ingat ya, supaya tetap pernapasan atau paru-parunya sehat, kita harus menjaganya. Kita tidak boleh selalu tinggal di sekitar lingkungan yang kotor. Kenapa? Karena lingkungan yang kotor ada polusi udara yang bisa menyebabkan paru-paru atau sesak napas. Bagaimana juga memelihara semua organ-organ pernapasan? Sudah tahu anak ibu dengan cara tadi kita mengadakan percobaan eksperimen dengan menggunakan toples, pipa plastik, balon kita buat sebagai pengganti paru-paru. Ini ada bronkus percabangan yang bisa menyalurkan udara ke paru-paru. Apalagi hidung juga, ini nempel di bagian kepala di depan, tapi ini sangat penting. Kenapa? Kita tahu itu aroma busuk, aroma wangi, karena ada hidung.
kita tahu aroma busuk atau wangi karena ada sudah mengertikan bagaimana cara menjaga kesehatan pernapasan? Itulah tujuan kita hari ini belajar, yaitu mengenai pernapasan dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Kalau begitu, Ibu ingatkan Algo, mulai hari ini, karena anak Ibu ini sudah tahu bagaimana cara menjaga pernapasan, ya kan Jania? Dengan baik, ya, agar anak Ibu sudah tahu merawatnya. Janganlah coba-coba tadi apalagi merokok kan. Jadi hindarilah asap rokok. Dan kalau keluar, apalagi lingkungannya yang kotor atau berdebu, haruslah memakai masker. Itu caranya. Ibu tutup pelajaran hari ini, cukup sekian. Ibu sarankan untuk semuanya, anak Ibu, cobalah jaga pernapasan kita masing-masing agar paru-paru kita juga tetap sehat. Untuk anak Ibu ucapkan terima kasih. Baik, satu orang ke depan yang bawa doa supaya kita akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di hari esok. Kita akan kembali bertemu tatap muka di kelas ini dengan materi kelanjutan materi kita yang tadi. Yang tadi materi kita adalah bernapas membuatku bisa beraktivitas. Semuanya, bernapas membuatku bisa beraktivitas. Oke, kalau begitu jaga sistem organ-organ pernapasannya agar aktivitas kita sehari-hari semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada gangguannya. Oke, anak Ibu? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kita ketemu kembali di hari besok dalam materi yang lain dan selanjutnya. Terima kasih, anak Ibu.